dan aman bermedia digital. Yang pertama, etis bermedia digital. Dalam dunia digital, tentunya sangat dibutuhkan etika dalam penggunaannya. Pada video kali ini, akan kami jelaskan bagaimana etis dalam bermedia digital. Bisa dilihat dari data-data yang di atas, maka semakin jelas pertemuan-pertemuan geografis dan budaya yang berpotensi menjadi persoalan etika. Beberapa pakar yang telah mengkaji persoalan ini, misalnya Edge yang mengeksplorasi etika tradisional dan potensi standar baru dalam dilema etis kontemporer. Begitu juga dengan Patrick yang merekomendasikan etika neo-Aristoteles dengan kebajikan dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media digital. James bersama koleganya mengembangkan etika media dengan program The Good Play Program dalam penggunaan media digital di kalangan remaja. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang etis bermedia digital, kita akan sedikit membahas etis sendiri. Etis atau etika menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk. Lalu, apa itu etis atau etika digital? Etika digital berarti kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital atau netiquette dalam saat berselancar di dunia digital. Dalam dunia digital, diperlukan kesadaran dalam penggunaannya. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunaannya melakukan sesuatu dengannya tanpa sadar sepenuhnya. Tindakan otomatis begitu memegang gawai contohnya. Begitu bangun tidur, langsung buka gawai. Begitu mendapatkan pesan, langsung berbagi atau share. Tanpa sharing atau tanpa mencari tahu dahulu apakah pesan atau informasi yang didapatkan benar adanya atau tidak. Apakah kalian pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Yang artinya, dimanapun kita berada, kita tetap harus menghormati aturan yang berlaku. Pepatah di atas sudah sering kita dengar dari semenjak kita masih kecil hingga sekarang. Tentunya ini dapat menjadi pegangan agar kita tidak salah langkah dalam menjaga sikap dan perilaku di dalam masyarakat, tidak terkecuali ketika berinteraksi di dalam ruangan digital bersama masyarakat digital. Sama seperti halnya sebuah komunitas, forum digital juga mempunyai aturan dan tata tertib tertentu, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Di dunia digital, kita juga mengenal etiket berinternet, atau yang lebih dikenal dengan netiquette, yaitu tata kerama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan-deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Berikut ini merupakan beberapa netiquette yang bisa kita terapkan dalam bermedia digital, seperti berkomunikasi di email dan di media sosial. 1. Menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. 2. Harus sopan dan ucapkanlah salam ketika memulai dan mengakhiri percakapan. 3. Tidak menggunakan huruf kapital semua. 4. Jangan menyebar capture percakapan private ke area publik atau kepada orang lain. 5. Membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. 6. Cermat dan bijaklah dalam memilih stiker dan emoji yang ada di media sosial. 7. Menggunakan BCC atau Blind Carbon Copy, bukannya CC atau Carbon Copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. 8. Jangan pernah membawa sara, karena hal ini sangat sensitif dapat memicu perselisihan. 9. Untuk mailing list atau forum, dilarang mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi yang tidak berhubungan dengan mailing list. 10.
Jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun seperti alamat rumah, nomor telepon, dan lain-lain kepada orang yang belum Anda kenal. 2. Aman bermedia digital. Tantangan utama masyarakat modern dewasa ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap beragam persoalan. Kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak menimbulkan penggunaan media digital yang tidak optimal dan mungkin bisa berbahaya bagi privasinya itu sendiri. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak warga digital. Teknologi internet untuk mengakses jaringan internet sudah bukan hal yang asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Teknologi ini semakin akrab ketika tahun 2020 lalu dunia menghadapi pandemi yang memaksa manusia untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan memanfaatkan internet untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik untuk bekerja, bersekolah, dan berbelanja. Didapat dari data We Are The Social, menunjukkan pada tahun 2019, 88% pengguna internet yang berusia di atas 15 tahun melakukan pembelanjaan secara daring, dan 80% diantaranya mengaku melakukan pembelanjaan melalui ponsel pintar. Sementara pada 2020, Google mencatat peningkatan konsumen pengakses layanan digital sebesar 37% dibandingkan pada tahun 2019. Namun di balik tingginya aktivitas digital ternyata juga membuka potensi buruk bagi aktivitas tersebut. Kasus terkait dengan keamanan digital yang sering terjadi, misalnya penipuan dan pencurian akun yang terjadi pada berbagai platform layanan digital. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mencatat pada periode Januari hingga November 2020 terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan cyber. Dari ribuan kasus, 1.158 kasus diantaranya merupakan kasus penipuan dan 267 kasus akses ilegal. Sementara dari tahun ke tahun, jumlah tindak pidana cyber juga mengalami peningkatan. Mengapa penting melakukan proteksi pengaman perangkat digital? Perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untuk beragam aktivitas digital. Tidak hanya mencari hiburan, melainkan juga bertransaksi secara daring. Di dalam perangkat digital kita tersimpan berbagai informasi penting, mulai dari galeri foto dan video pribadi, daftar kontak, sampai data-data keuangan yang diperlukan bertransaksi termasuk uang digital. Karena pentingnya isi di dalam perangkat digital, teknologi ini sering menjadi incaran upaya peretasan. Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai macam ancaman malware. Malware atau singkatan dari malicious software merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi atau bahkan uang dari pemilik perangkat. Lalu, bagaimana caranya untuk kita dapat mengamankan atau memproteksi perangkat digital milik kita? Berikut merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengamankan perangkat digital kita. Yang pertama yaitu memanfaatkan fitur kata sandi. Fitur kata sandi dalam smartphone, tablet, laptop, dan komputer biasanya berupa angka dan ada juga yang berbentuk pola. 2. Fitur fingerprint authentication. Fitur kunci pencocokan sidik jari atau fingerprint authentication merupakan fitur pelindungan perangkat ponsel dengan sistem deteksi sidik jari. Fitur ini bekerja dengan cara menyelesaikan sidik jari pengguna ponsel agar bisa membuka ponsel, sehingga orang lain tidak mudah untuk membuka ponsel karena sidik jari setiap orang tentunya berbeda. 3. Fitur pencocokan wajah atau face authentication. Fitur ini merupakan fitur kunci ponsel dengan menyocokkan wajah pengguna untuk membuka kunci perangkat mereka. Fitur ini bekerja dengan mendeteksi wajah pengguna menggunakan kamera depan ponsel. Keempat, fitur cari perangkat saya atau Find My Device. Perangkat digital mobile memiliki kelemahan. Kita bisa dengan mudah kehilangan baik karena lupa menempatkannya atau menjadi korban kejahatan. Untuk kondisi semacam ini, sejumlah perangkat digital terbaru sudah dibekali fitur Find My Device atau cari perangkat saya.